Hai dan Assalamualaikum teman-teman. Bukanlah menjadi kejanggalan pada abad ke-16, jika kita melihat ada kelompok yang memakai satu simbol berwarna kuning yang digantungkan di leher mereka atau lencana di baju mereka, yang dikenali sebagai badge of shame. Jika mereka tidak memakai simbol ini, mereka akan ditangkap oleh pihak berkuasa. Kelompok ini tidak dibenarkan keluar ke bandar, keluar pada waktu malam, maupun pada hari perayaan mereka. Kelompok ini tidak mendapat hak-hak kemanusiaan yang sama seperti yang lain. Mereka hidup dalam penindasan dan kebencian daripada masyarakat setempat dan sering dipersalahkan di atas segala masalah yang berlaku di bandar atau di penempatan mereka. Terdapat banyak poster ditampal di tembok-tembok kota bagi menggambarkan kebencian masyarakat terhadap mereka ketika itu. Mereka juga hanya boleh menetap di pemukiman miskin yang dikhususkan kepada mereka, yang digelar ghetto. Monumen-monumen dari salah satu pemukiman tersebut masih disimpan di Museum Frankfurt. Kelompok itu adalah orang Yahudi atau Jews. Simbol itu adalah tanda diskriminasi untuk membedakan mereka dengan yang lain. Apakah kaitan ini dengan Rothschild? Baik teman-teman, di penempatan ghetto itu, terdapat satu keluarga Yahudi tinggal di rumah bernomor 148, yang dinamakan House of Rothschild, yang didiami oleh seorang Yahudi bernama Isaac Ilhanan yang akhirnya mencipta nama Rothschild dari Rothschild. Nama Rothschild terus digunakan oleh cucunya Naftali Hirsch dan akhirnya ia terus digunakan oleh keturunan mereka sehingga ke hari ini. Kehidupan keturunan Rothschild pada abad ke-16 adalah sangat buruk dengan satu gambaran. Mereka lebih miskin dari orang-orang miskin ketika ini. Bukan setahun dua, malah mereka melalui proses kesukaran selama 200 tahun. Orang Yahudi di Frankfurt meletak simbol Rothschild di pintu rumah mereka. Perkara ini turut berlaku pada Yahudi di negara Eropa yang lain. Mereka juga mengelarkan ia Rothschild. Tapi, hanya keluarga Rothschild dari Frankfurt, Jerman inilah yang akan melakar nama Rothschild di dalam sejarah dunia. Masa pun berlalu, dan 1712 membawa revolusi dalam industri tekstil dengan mesin uap dan fabrik tekstil. Produk yang dulu diproduksi dalam jumlah kecil dalam beberapa bulan, telah dapat diproduksi beratus tan dalam masa beberapa minggu. Kapal-kapal dagang yang selalu melintas dari Amerika ke Eropa dan pasar Eropa yang sangat kaya dengan pelbagai produk telah meningkatkan permintaan besar kepada bisnis orang Yahudi, yaitu bisnis pertukaran mata uang. Rothschild juga terlibat dengan perniagaan ini dengan skala kecil. 1760, seorang pemuda dari keluarga ini, Mayer Amschel Rothschild, akan mengubah nasib seluruh keluarga ini. Ayah Amschel adalah seorang pedagang sutra dan penukar uang, tetapi beliau tidak ingin Amschel untuk terlibat dalam dunia bisnis. Sebaliknya ingin Amschel menjadi rabi Yahudi. Ketika Amschel berusia 12 tahun, bapaknya meninggal dunia dan momen ini adalah titik balik bagi Rothschild dalam ekonomi dunia. Amschel telah dihantar kepada kenalan keluarga mereka di Hanover, dan di sana beliau telah menjadi trainee kepada perusahaan yang dimiliki oleh seorang Yahudi bernama Oppenheimer. Amschel telah mengambil kesempatan penuh untuk belajar bisnis di situ. Amschel kembali ke Frankfurt setelah 8 tahun di Hanover. Beliau memulai bisnis pertukaran uang dan penjualan barang antik. Frankfurt adalah negara yang terbesar di Jerman ketika itu, dan seperti negara lain, ia mengamalkan imperialisme kota. Perlu Anda tahu, pada abad ke-18, Jerman bukanlah negara seperti sekarang ini. Ketika itu ia terpecah kepada beberapa negara yang merdeka seperti Nuremberg dan Hamburg. Jadi penguasa kota adalah seperti raja. Ketika itu penguasa kota adalah William pertama. William pertama sangat menyukai barang antik dan Amschel telah mengambil kesempatan ini untuk berbaik dengan William pertama. Amschel sering menghadiahkan William pertama barangan antik, dan perhubungan baik dengan penguasa pun terjalin. William pertama juga sangat memuji nilai-nilai bisnis Amschel, hingga kan pada 1769, Amschel telah dianugerahkan gelaran Court Jewess oleh permaisuri ketika itu. Amschel telah bergabung dengan kelompok yang dinamakan Jewess Factor, yaitu kelompok yang membuat bisnis pinjaman uang dan pemerintah pun mula meminjam uang daripada mereka.
Hanya dalam 30 tahun pada 1790-an, Rothschild telah berjaya mengumpulkan kekayaan yang besar. 1806, Napoleon Bonaparte menyerang Frankfurt atas alasan bersetongkol dengan Inggris. Perancis adalah kuasa besar ketika itu. Sudah pasti Frankfurt sangat kecil untuk melawan Perancis, jadi William telah melarikan diri dan sebelum melarikan diri beliau telah memberikan semua hartanya kepada Amschel. Kemudian datanglah hari pada tahun 1815, Napoleon dikalahkan di Waterloo dan ditangkap oleh askar sekutu. William pertama kembali, dan kekuasaan beliau dipulihkan. Ketika pendudukan Napoleon di Frankfurt, Napoleon telah berusaha keras mencari harta-harta penguasa, tetapi tidak ketemu. Kenapa ya, Napoleon tidak menjumpai harta-harta tersebut? Dikatakan Amschel telah menyembunyikan harta-harta tersebut dengan menanam di satu kawasan taman yang hanya diketahui oleh keluarga Rothschild sahaja. Apabila Frankfurt kembali merdeka, Amschel telah meninggal dunia dan ahli waris beliau telah mengembalikan semua harta-harta yang ditanam kepada William pertama. Senang dengan kejujuran itu, William pertama memberikan semula kepada Rothschild dengan mengenakan bunga hanya 2% dan ini pastinya mendatangkan keuntungan kepada Rothschild dalam bisnis mereka. Kekayaan Rothschild menjadi bertambah pesat dengan kerjasama itu. Sebelum Napoleon menyerang Frankfurt, William pernah menyediakan askar upahan kepada Inggris untuk melawan Perancis. Sebagai imbalan, Frankfurt menerima sejumlah uang yang besar dari Inggris dan transaksi itu juga diuruskan oleh Amschel. Perkara ini juga telah menyebabkan Amschel turut mempunyai hubungan yang baik dengan pihak Inggris. Sebelum kematian Amschel pada 1812, beliau telah menempatkan 5 orang anaknya di semua kota perdagangan di Eropa yaitu di London, Paris, Vienna dan Napolia. Semua anaknya membuat pelaburan di dalam sistem perbankan di kota masing-masing, memberikan pinjaman yang besar kepada pemerintah Eropa, dan menghasilkan kekayaan yang besar dari interest pinjaman. Malah kekuasaan Rothschild juga mula berkembang di mana 2 orang anaknya telah dianugerahkan gelaran bangsawan dari raja. Pada 1846, seorang jurnalis anti-Yahudi Perancis, George Deirfile yang menggunakan nama pena Satan, telah menulis kisah bahwa Nathan Rothschild ada bersama Komandan Inggris Duke of Wellington ketika di pertempuran Waterloo dan beliau orang yang pertama melihat kekalahan Napoleon. Nathan Rothschild terus melarikan diri dari medan peperangan dan sampai ke pantai Perancis. Ketika itu ada badai yang kuat di Selat Inggris, tiada perahu yang berani menyeberangi laut. Namun setelah membuat bayaran yang besar, seorang pelaut mengambil risiko untuk menghantar Nathan dan mereka pun berjaya sampai ke pantai Inggris. Nathan terus memborong saham-saham yang telah jatuh ke paras terendah akibat perang. Selepas 3 hari, berita kekalahan Napoleon telah sampai ke London, harga saham terus meroket dan Nathan telah membuat keuntungan sebanyak 20 juta francs yang sudah tentu sangatlah besar ketika zaman itu. Nathan telah membeli sebahagian besar saham Bank of England dengan kekayaan itu. Menarik bukan kisah ini, tapi ia dikatakan teori konspirasi semata-mata. Dan sejarah tidak mendukung cerita tersebut, hingga kan Ensiklopedia Britannica yang dianggap sumber sahih bagi kisah sejarah, telah menarik balik artikel mengenai kisah itu pada 1910 dengan permohonan maaf. Banyak kisah Rothschild, ada yang dikatakan konspirasi, teori dan ada yang benar yang tidak dapat dinafikan. Salah satunya adalah Israel. Oke teman-teman, mari kita lurusi bersama bagaimana teori Rothschild mempunyai kaitan dengan Israel adalah benar. Pada 1850, Rothschild telah menunjukkan secara terang-terangan mereka terlibat dengan pembentukan Israel. Mereka telah menunjukkan komitmen yang besar dalam usaha itu. Seperti yang kita tahu, Rothschild mempunyai hubungan yang baik dengan Inggris, jadi sudah tentu Rothschild mendapat sokongan penuh dari kerajaan Inggris. James Rothschild mati pada 1868 di Paris dan diambil alih oleh anak sulungnya Alphonse yang mula bekerja secara serius bagi perkembangan Israel dengan membantu seluruh organisasi Yahudi di seluruh dunia. Namun, peranan yang paling penting bagi permukiman Yahudi di Palestina ialah Edmond Rothschild. Pada 1882, beliau telah membiayai pembangunan sebuah penempatan Yahudi bernama Rishon LeZion di Palestina. Pemukiman ini didirikan di selatan kota pesisir Java.
Pada awalnya beliau menyumbangkan 25.000 francs untuk menggali sumber air untuk pemukiman dan akhirnya seluruh pemukiman Yahudi di Palestina didirikan melalui usahanya. Beliau juga telah membina kota Tel Aviv berdekatan Rishon pada 1909. Tel Aviv merupakan kota de facto Israel, karena negara-negara yang kononnya tidak mengiktiraf Israel mempunyai kedutaan besar di Tel Aviv, seperti Brazil, Turki dan Chili. Nah, Edmond Rothschild terus mengeluarkan dana bagi pemukiman Yahudi di Palestina hingga 1933. Terdapat 28 pemukiman Yahudi dibiayai oleh Edmond. Orang Yahudi menggelarkan Edmond the Benefactor. Banyak jalan dan bandar dinamakan sempena nama Rothschild, seperti Rothschild Boulevard, kota Zichron Yaakov sempena nama ayah Edmond James Jacob dan lain-lain lagi. Sebanyak 125.000 hektar tanah di Palestina telah dibeli oleh orang Yahudi selepas Perang Dunia Pertama, yang pastinya, dengan bantuan dari Edmond, menambahkan lagi tanah yang telah sedia ada sebelum Perang Dunia Pertama. Sebelum itu, pada tahun 1901, Theodor Herzl telah menawarkan untuk membeli Palestina dari Khalifah Utsmaniyah, Sultan Abdul Hamid II dengan tawaran akan melunaskan semua hutang luar negara Utsmaniyah dan menolong menyebarkan propaganda untuk menaikkan Utsmaniyah di Eropa. Namun ia telah ditolak sebanyak 2 kali oleh Sultan Abdul Hamid II. Kata-kata populer yang telah diucapkan oleh Sultan Hamid ialah, "Aku tidak akan menjual apapun, bahkan tidak 1 inci pun dari wilayah ini karena negara ini bukan milik aku. Sebaliknya milik semua rakyat Utsmaniyah, rakyatku yang memenangkan tanah-tanah ini dengan darah mereka dan inilah harganya. Jika ada yang ingin mengambilnya ia perlu diambil secara paksa." Teman-teman, sebenarnya Empire Utsmaniyah telah menjadi sangat lemah ketika pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, tambahan dengan pemberontakan dari dalam. Dan akhirnya pada 1999, Sultan Abdul Hamid II telah digulingkan oleh Turki Muda. Kita perincikan kisah Empire Utsmaniyah ini di episode lainnya. Oke teman-teman, ketika Perang Dunia Pertama, yang dimulai pada 1914, orang-orang Yahudi memperkuatkan kampanye untuk menduduki Palestina. Dalam peperangan, Rothschild bergabung dengan tentara Inggris bagi melawan Utsmaniyah, terdiri dari 5 batalion sukarelawan Yahudi yang dinamakan Jules Legion. Beberapa Rothschild bersama dengan Inggris di dalam perang dan ada yang terkorban di medan peperangan. Manakala di luar medan peperangan, Rothschild yang lain melakukan perjuangan politik dalam usaha membina Israel di Palestina. Lionel Walter Rothschild, seorang Yahudi yang religius yang menjadi wakil presiden dalam organisasi Yahudi yang tertua dan paling berkuasa di Inggris, telah berusaha keras di Inggris dalam usaha itu. Usaha beliau yang terpenting dalam sejarah penubuhan Israel di Palestina ialah Balfour Declaration. Pada November tahun 1917, di bulan-bulan terakhir Perang Dunia Pertama, Walter Rothschild menerima surat di rumahnya di Piccadilly, London. Surat ini adalah surat rahasia dari Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour, yang melakukan perjanjian dengan Rothschild untuk menyokong sepenuhnya pembentukan negara Israel di Palestina. Namun tidak disebut apakah perjanjian itu di dalam surat tersebut. Kisah selepas itu pasti Anda tahu kan? Inggris berjaya mengalahkan Utsmaniyah di Palestina dan Palestina diletakkan di bawah zon internasional. Namun ia dibiarkan berada di bawah mandat Inggris, dan sehari sebelum mandat Inggris berakhir di Palestina, Israel mengambil kesempatan untuk mengisistiharkan kemerdekaan, yang membawa kepada peperangan dengan Liga Arab dan dihentikan sementara dengan campur tangan dari PBB. Seperti sebab kejatuhan Turki Utsmaniyah, pastinya Rothschild yang mempunyai kekayaan yang begitu besar juga memainkan peranan dalam perundingan dengan Liga Arab ini. Dan akhirnya pada 1948 selepas Perang Dunia Kedua, negara Israel pun terbentuk melalui Balfour Declaration. Selepas berdirinya negara Yahudi di Palestina, Rothschild terus membiayainya, mendirikan bangunan kerajaan seperti parlemen dan sebagainya. Istri Edmond Rothschild turut menghadiahkan sebuah bangunan kepada pemerintah Yahudi yang menjadi Mahkamah Agung Israel ketika ini. Jadi teman-teman, banyak kisah Rothschild dikatakan teori konspirasi semata-mata, mungkin benar mungkin tidak, tetapi
Pembabitan Rothschild dalam pembentukan Israel bukan teori konspirasi ya, ia ada peristiwa yang benar-benar berlaku dengan fakta dan angka dan tidak dapat dinafikan. Jadi tidak keterlaluan saya katakan yang kini kita juga mungkin dikuasai secara senyap oleh Rothschild. Terima kasih ya teman-teman.